Bapak Ibu, rekan-rekan dari Yayasan Scleroderma yang saya hormati, saya sayangi, yang terhormat Bu Heni, Bapak Ibu almarhumah Patricia Ayu. Senang sekali kita ketemu lagi tahun ini ya Bu ya, setelah pandemi 2 tahun tidak pernah ketemu. Mbak Ane, Bu Yanci, dan Mbak siapa tadi ketua cabang, Mbak Siti Munawaroh dari YSI cabang Bandung. Terima kasih kesempatannya, undangannya untuk saya Dr. Ana Ariana dari Divisi Reumatologi FKUI RSCM. Pagi ini akan membantu memimpin sesi ilmiah pada pagi hari ini. Alhamdulillah, walaupun bulan Scleroderma Awareness Month atau bulan kesadaran Scleroderma sudah lewat ya di bulan Juni yang lalu, tapi alhamdulillah acara untuk kita untuk meningkatkan kesadaran tentang Scleroderma tetap berlangsung pada hari ini. Bapak Ibu yang saya hormati, pagi hari ini kita akan membahas topik-topik ilmiah tentang Scleroderma. Mudah-mudahan bisa membantu Bapak Ibu untuk lebih mengenal Scleroderma dan mensosialisasikan, menyebarluaskan informasi mengenai Scleroderma ke rekan-rekan atau halayak umum yang lainnya. Oh ya, saya juga lupa tadi menyapa dari teman-teman tim perfilman Odamun ya. Senang sekali, nanti saya juga pengen nonton filmnya, kayaknya luar biasa bagus. Terima kasih atas kehadirannya hari ini. Pembicara kita ada 3 yang luar biasa, dokter-dokter ahli reumatologi. Yang pertama Dr. Raden Mas Suryo Anggoro, spesialis penyakit dalam konsultan reumatologi. Selamat pagi Dr. Suryo. Dr. Suryo nanti akan membahas mengenai vaskulopati atau kelainan pembuluh darah pada Scleroderma dan keterlibatan otot dan sendinya. Nah, ini penting sekali. Kemudian pembicara kedua adalah Dr. Sumartini Dewi, spesialis penyakit dalam konsultan reumatologi dari Bandung, jauh-jauh naik kendaraan dari Bandung untuk memberikan paparan mengenai hipertensi pulmonar, fibrosis paru, dan tata laksananya. Dan yang ketiga, dokter sekaligus selebgram, artis yang luar biasa sibuknya, Dr. Sandra Cynthia Lango, spesialis penyakit dalam konsultan reumatologi, yang akan membahas mengenai Scleroderma dan Odamun dalam menyikapi endemi. Untuk pembicara yang pertama Dr. Suryo, karena keterbatasan waktu mungkin setelah pemaparan materi akan dilanjutkan untuk tanya jawab. Jadi Bapak Ibu yang kira-kira ada pertanyaan untuk Dr. Suryo boleh langsung dikumpulkan. Nanti setelah Dr. Suryo memaparkan materinya kita akan langsung tanya jawab. Baik, sudah siap semua ya? Iya, kita happy aja, happy tapi berisi materinya. Kita persilahkan Dr. Suryo untuk menyampaikan materinya selama 30 menit, Dok. Ya, tepuk tangan buat Dr. Suryo. Ya, terima kasih Dr. Ana atas perkenalannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada para hadirin. Ya, topik yang ditugaskan kepada saya adalah mengenai vaskulopati dan keterlibatan sendi pada Scleroderma. Mungkin sebelum kita mulai, yang pertama-tama saya mengucapkan selamat memperingati World Scleroderma Day 2022. Rasa hormat saya dan rasa kagum saya kepada para ODS atas tetap semangatnya meskipun dengan segala problematika yang dihadapi sebagai seorang ODS. Ya, saya sangat salut atas segala kerja kerasnya, atas keakraban serta kekompakan para ODS kalian. Dan sebetulnya saya berhutang gitu ya, karena saya udah pernah bicara di perhimpunan Scleroderma di Belanda, tapi di Indonesia malah belum, karena setiap acara World Scleroderma Day kebetulan berbenturan dengan acara yang lain. Alhamdulillah tahun ini kesampaian gitu ya. Oke, mungkin kita langsung saja bahwa mungkin karena saya pembicara pertama, saya mereview sedikit mengenai Scleroderma atau sklerosis sistemik. Sklerosis sistemik yang disebut juga Scleroderma kalau dari bahasa Yunani, itu kata dalam bahasa Yunani, skleros itu keras, dermos itu kulit, jadi kurang lebih secara harfiah disebut kulit keras. Tapi pada dasarnya dia adalah suatu penyakit autoimun sistemik yang ditandai dengan 3 hal utama, yaitu adanya peradangan akibat proses autoimun ditandai dengan produksi autoantibodi, ANA positif, anti-SCL70 positif, dan adanya peradangan akibat proses autoimun tadi
adanya kelainan pembuluh darah atau vaskulopati dan fibrosis baik pada kulit atau organ dalam. Jadi ada trias istilahnya ya, kelainan imun, dalam hal ini proses autoimun, ada kelainan vaskular, kelainan pembuluh darah, dan fibrosis atau pengerasan baik pada kulit maupun organ dalam. Dan tadi seperti sudah disampaikan, manifestasinya mulai dari kulit, pembuluh darah, dan organ dalam. Dan dua yang cukup sering menimbulkan gejala adalah manifestasi dari vaskulopati dan peradangan atau inflamasi atau peradangan pada sendi gitu ya. Ya, ini secara umum spektrum penyakit skleroderma dibagi menjadi dua kelompok besar, yang systemic sclerosis atau yang kita sebut sebagai skleroderma, atau yang ada yang localized skleroderma. Localized skleroderma ini yang namanya morphea atau contohnya skleroderma linear yang bentuknya hanya seperti jaringan parut garis saja, tapi kulit yang lainnya masih baik. Kemudian ini yang tadi systemic sclerosis atau skleroderma. Ada yang limited cutaneous, ada yang diffuse. Yang diffuse ini seluruh kulit bisa terkena baik di atas maupun di bawah dari siku dan lutut. Sementara kalau yang tipe terbatas, tipe limited, dia pengerasan kulitnya hanya di bagian di bawah lutut maupun di bawah siku saja gitu ya. Yang ini beda. Limited cutaneous systemic sclerosis atau limited cutaneous skleroderma berbeda dengan localized skleroderma. Ini limited, ini localized. Kalau localized ini hanya lokal saja, seperti ada bercak saja atau garis saja. Nah, sebagian besar pasien yang berobat di poliklinik rheumatologi penyakit dalam adalah bagian yang ini gitu ya. Oke, ya kenapa perlu dibedakan? Selain karena distribusinya tadi seluruh tubuh, yang diffuse, yang limited dia hanya di tangan dan kaki saja, juga perjalanan penyakitnya berbeda. Bahwa kalau yang diffuse, penyakitnya biasanya akan berbagai proses penyakitnya itu akan terjadi atau gejala-gejalanya itu akan dominan di 5-7 tahun pertama. Kemudian penebalan kulitnya ada yang stabil atau bahkan ada yang menurun sebetulnya ya. Nah, sementara kalau yang limited cutaneous dia pelan-pelan, tapi dua-duanya sama-sama bisa menimbulkan kelainan pada organ dalam juga gitu. Ya, ini data dari Eropa. Tugas saya hari ini adalah vaskulopati dan kelainan pada sistem otot dan sendi. Ini kita bisa lihat bahwa kalau di Eropa, ini sekitar fenomena Raynaud sebagai salah satu manifestasi dari kelainan pembuluh darah itu ditemui pada sekitar 96% pasien. Kemudian kalau luka ulkus itu sekitar sepertiga. Nah, kalau kelainan sendi itu bervariasi. Ada yang dari mulai 20%, sekitar 10-20%. Ini data di Eropa. Nah, ini data di Bandung, datanya Dr. Dewi. Kita bisa lihat kalau di Indonesia kelainan otot dan sendinya itu besar, 70%. Kelainan Raynaudnya malah lebih rendah sedikit gitu ya. Gitu. Jadi agak sedikit ada perbedaan antara di Eropa dengan di Indonesia. Ini data yang saya kumpulkan di RSCM. Nyeri sendi 80%, tapi kelainan pembuluh darahnya hampir 90% fenomena Raynaud. Yang pernah gangren atau luka hanya sekitar 45% saja. Dan keluhan utama atau keluhan yang membawa pasien skleroderma berobat kalau di RSCM paling banyak satu memang keluhan kulit. 1 dan 3 keluhan kulit, tapi keluhan yang nomor 2-nya adalah nyeri sendi. Dan ini data yang kita temukan bahwa rata waktu dari keluhan pertama sampai diagnosis pada pasien datang ke RSCM itu 4,8 tahun. Artinya perlu waktu cukup panjang dari mulai ada keluhan sampai akhirnya terdiagnosis. Ini saya kira satu tantangan juga, baik terutama dari sisi saya sebagai tenaga medis untuk kalau bisa memperkecil ini, jangan sampai 5 tahun baru terdiagnosis skleroderma. Rata-rata salah, karena bukan salah, mungkin pasiennya juga datang terlambat, tapi beberapa terdiagnosis dengan penyakit yang lain. Ya, pertama mengenai vaskulopati. Apa itu vaskulopati? Vaskulopati adalah kelainan pada pembuluh darah. Jadi kelainan pada pembuluh darah itu bisa radang pada pembuluh darahnya atau mekanisme yang lain ya. Ya, vaskulopati sebetulnya banyak ditemui pada berbagai penyakit autoimun gitu ya. Contohnya pada skleroderma, pada lupus, pada RA, pada Sjogren gitu ya. Nah, bentuk kelainan pembuluh darah pada penyakit autoimun macam-macam. Fenomena Raynaud, bisa ulkus atau luka, bisa gangren, bisa kelainan kulit. Bentuknya ini ada 2, nanti ada contohnya, dan kelainan pada organ dalam. Jadi kelainan pembuluh darah tidak hanya pada anggota gerak,
Bisa pada kulit tapi juga bisa pada organ dalam. Nah ini contohnya, ini fenomena Raynaud, perubahan warna kulit akibat terpajan udara dingin. Kalau makin berat dia bisa jadi luka, ini menghitam gangren. Nah ini bentuk yang lain yang namanya livedo tadi, seperti jaring-jaring di kulit. Nah berikutnya saya bicara mengenai vaskulopati pada skleroderma. Nah, vaskulopati ini terjadi pada sebagian besar pasien skleroderma tadi ya. Kalau data di Eropa sekitar 90%, data di kita 88%. Dan sebagian kalau menurut literatur fenomena Raynaud itu adalah sebetulnya gejala yang paling awal sebetulnya terjadi pada skleroderma, meskipun tidak semua pasien menyadari bahwa itu adalah gejala skleroderma. Dan sekitar 1 dari 3 pasien itu sepanjang perjalanan penyakitnya akan mengalami luka di ujung-ujung jari karena fenomena Raynaud yang semakin berat tadi. Ya, tentu adanya fenomena Raynaud bahkan kalau terjadi ulkus maupun gangren dapat menimbulkan kesakitan dan menurunkan kualitas hidup pasien. Nah, bentuk vaskulopatinya tadi yang paling sering fenomena Raynaud, kalau makin berat dia jadi ulkus, bisa timbul luka, bisa jadi gangren. Tapi bentuk kelainan pembuluh darah pada skleroderma tidak hanya ini, telangiectasia, bercak-bercak di kulit, itu juga kelainan pembuluh darah. Hipertensi pulmonal itu juga bentuk kelainan pembuluh darah, meskipun dia ada di dalam di organ dalam gitu ya, tapi itu kelainan pembuluh darah juga. Dan yang terjadi pada skleroderma seperti ini harusnya pembuluh darah yang normal ukurannya sebesar ini gitu. Tapi karena adanya proses yang membuat jaringan ikatnya menebal atau bertambah, maka jaringan ikatnya jadi ngumpul begini sehingga ukuran pembuluh darah yang tadinya sebesar ini menjadi hanya kecil gini. Apa yang terjadi kalau aliran darahnya seperti ini? Ya tentu jaringan yang dikasih makan dengan darah ini menjadi tidak mendapatkan oksigen, tidak dapat makan, sehingga bisa timbul kerusakan. Contohnya tadi ulkus. Jadi jaringan kulitnya menjadi rusak karena tidak dapat aliran darah. Ini kalau misalnya kita lihat penampang melintang pembuluh darah pasien skleroderma dipotong, harusnya lubangnya sebesar ini. Tapi karena adanya penimbunan jaringan ikat, lubangnya jadi segede gini gitu. Darah yang lewat hanya sedikit. Itulah yang kemudian menimbulkan keluhan tadi ya. Kalau udara dingin, ujung-ujung jarinya pucat, bahkan sampai nyeri dan bisa timbul ulkus maupun gangren. Ya ini tadi mekanisme terjadinya ya. Jadi tentu sebagaimana penyakit autoimun yang lain, penyebabnya tidak tunggal. Ada faktor genetik ditambah pencetus yang kemudian awalnya itu awal dari perjalanan penyakit skleroderma adalah kelainan pada pembuluh darah pasien. Jadi pembuluh darah pasien skleroderma menjadi lebih reaktif atau sensitif terhadap pencetus, misalnya suhu dingin, yang ini kemudian menjadi fenomena Raynaud. Nah, karena tadi ya aliran darahnya terganggu, akhirnya jaringan yang mendapatkan makan dari darah itu menjadi rusak gitu, tidak mendapat aliran darah. Dan adanya kerusakan, jadi karena tidak dapat aliran darah, jaringannya menjadi rusak, dan zat-zat yang dilepas ketika terjadi kerusakan tadi akan memicu timbulnya jaringan ikat, sehingga pembuluh darahnya makin kecil gitu ya. Yang tadinya sebesar ini lama-kelamaan kecil karena pembuluh jaringan ikatnya makin banyak. Ini adalah mekanisme terjadinya vaskulopati pada skleroderma. Jadi pada skleroderma itu pembuluh darahnya itu menebal dindingnya ya, seperti pipa, tebal pipanya makin besar sehingga lubangnya makin kecil. Nah, bukti bahwa pada skleroderma terjadi kelainan pembuluh darah adalah dengan alat ini namanya kapilaroskopi. Kalau di negara-negara maju seperti di Belanda, di Jepang dan lain-lain, ini merupakan salah satu pemeriksaan standar untuk pasien skleroderma. Tapi di kita alatnya belum ada nih karena harganya mahal sekali. Nah, pola ini adalah gambaran pembuluh darah pada kuku. Jadi ini kuku, pangkal kukunya ini seperti kita lihat ya. Ini bagian ini dilihat di mikroskop. Nah, yang normal nih bentuk pembuluh darahnya seperti ini nih, ada lengkung-lengkungnya gini gitu ya. Tapi pada pasien dengan kelainan pembuluh darah misalnya pada skleroderma, harusnya rapat begini, pembuluh darahnya menjadi jarang-jarang dan pendek-pendek gitu ya, sebagian besar pendek. Ada sebagian yang justru bentuknya abnormal besar-besar. Ya, jadi memang secara pemeriksaan ini kapilaroskopi kita bisa lihat dengan jelas bahwa pada pasien skleroderma memang ada kelainan pembuluh darah, dan ini merupakan salah satu kelainan penting pada skleroderma. Ya, kita bahas satu-satu. Tadi fenomena Raynaud adalah suatu kondisi di mana aliran darah ke ujung jari berkurang akibat dari penyempitan pembuluh darah yang dicetuskan oleh perubahan suhu. Dalam hal ini adalah suhu dingin atau perubahan suhu yang mendadak. Ya mungkin nggak harus dingin, tapi dari cukup hangat menjadi cukup dingin itu juga bisa memicu fenomena Raynaud. Dapat juga dicetuskan oleh stres, ya. Nah, memang yang paling sering pada ujung-ujung jari, tapi bisa juga terjadi pada
organ-organ yang aliran darahnya kecil seperti telinga, hidung, atau bahkan pada bibir, meskipun ini jarang. Ya, jadi gambaran khasnya adalah ketika terkena udara dingin, maka kulit yang tadinya merah jadi pucat atau membiru, dan kemudian ketika dinginnya hilang dia jadi merah kembali. Nah, ketika masa kena udara dingin, ujung-ujung pembuluh darahnya mengecil, maka jadi pucat seperti ini, dan kalau terus-menerus maka akan timbul luka atau lukus atau bahkan bisa menjadi gangren. Ya, ini adalah cara seorang dokter mendiagnosis fenomena Raynaud. Jawab 3 pertanyaan ini. Apakah jari Anda sensitif terhadap udara dingin? Apakah jari Anda mengalami perubahan warna bila terkena udara dingin? Apakah jari Anda memucat atau membiru? Atau keduanya? Ya. Kalau misalnya tiga-tiganya iya, jelas fenomena Raynaud. Tapi kalau nomor 2 atau nomor 3 tidak, maka bukan fenomena Raynaud gitu ya. Jadi yang kuncinya adalah perubahan warna tadi, gitu ya. Tidak harus sampai biru, tapi bisa juga hanya sampai pucat. Ya, ini 3 jawaban ya fenomena Raynaud. Bila pertanyaan 2 dan 3 dijawab tidak, maka bukan fenomena Raynaud. Ya, sebenarnya fenomena Raynaud ini dapat bersifat primer, artinya bukan punya fenomena Raynaud itu bukan gejalanya skleroderma saja gitu ya. Fenomena Raynaud itu ada yang primer, tidak ada sebabnya. Ada juga fenomena Raynaud yang sekunder, ada penyebabnya. Salah satu penyebab fenomena Raynaud sekunder adalah skleroderma tadi. Ya, tadi fenomena Raynaud primer adalah fenomena Raynaud yang bukan karena penyakit. Ada orang-orang normal yang tidak mengalami sakit apapun mengalami fenomena Raynaud primer ini. Ya tadi ya, 4-15% orang sehat dapat mengalami fenomena Raynaud, biasanya pada wanita usia muda dan menghilang seiring dengan usia. Kalau diperiksa, LED-CRP normal dan ANA-nya negatif. Jadi tidak semua fenomena Raynaud itu karena penyakit autoimun. Ada yang memang fenomena Raynaud primer tadi, tidak ada kelainan apapun. Dan juga fenomena Raynaud bisa juga disebabkan oleh penyakit non autoimun. Ini adalah berbagai kondisi yang bisa menimbulkan fenomena Raynaud. Sebagai contoh, skleroderma tentu pada urutan yang pertama kalau di penyakit reumatologi. Tapi frostbite misalnya pendaki gunung itu juga bisa mengalami fenomena Raynaud. Kemudian infeksi misalnya, kelainan endokrin, kelainan hormon, kanker misalnya, kelainan darah, penggunaan obat-obatan tertentu juga bisa memicu fenomena Raynaud. Jadi fenomena Raynaud bukan cuma gejalanya skleroderma saja, tapi bisa bergejala berbagai penyakit, termasuk penyakit autoimun, gitu ya. Dan mungkin satu hal yang perlu diperhatikan, ya ada beberapa zat yang bisa menimbulkan fenomena Raynaud gitu ya, termasuk obat-obatan, misalnya beta blocker, obat untuk menurunkan denyut nadi, misalnya pasiennya berdebar-debar nih sering dipakai nih. Jadi ada beberapa obat yang memang juga bisa memicu fenomena Raynaud. Nah, kalau misalnya sudah berlanjut, maka dia akan menjadi ulkus, akan jaringannya tadi ya harusnya dia dapat aliran darah, tapi karena aliran darahnya terhenti, jaringannya rusak sehingga terbentuk ulkus atau bisa menjadi gangren kalau sudah menghitam seperti ini ya. Jadi sekitar 1 dari 3 pasien sebelumnya akan mengalami ulkus digiti sepanjang perjalanan penyakitnya gitu ya. Nah, kadang-kadang ada pasien yang udah pernah ada luka sedikit tapi nggak disadari sehingga timbulnya scar, hanya jaringan ikat saja ya, gitu ya. Nah, cuma mungkin kalau pada pasien-pasien skleroderma terutama yang mengalami gangren, ada beberapa hal yang mesti dievaluasi gitu ya. Bukan cuma sekedar skleroderma, tapi juga kita mesti melihat adakah kelainan lain, misalnya pengentalan darah, penyempitan dari pembuluh darah besar, dan vaskulitis. Biasanya kelainan pembuluh darah ini paling nyata terjadi pada ujung-ujung pembuluh darah, jadi pembuluh darah kecil biasanya. Cuma kalau ada kelainan pada pembuluh darah besar pada pasien skleroderma, kita perlu menggali adakah kemungkinan penyakit yang lain. Nah, tadi saya sampaikan bahwa manifestasi atau gejala dari kelainan pembuluh darah pada skleroderma itu tidak hanya ulkus, gangren maupun fenomena Raynaud. Ada kelainan kulit yang kita sebut sebagai teleangiektasia ini adalah gejala pembuluh darah juga, gitu ya. Mungkin teman-teman ODS ada juga yang menunjukkan gambaran seperti ini. Kemudian pada organ dalam, kelainan pembuluh darah ini bisa menimbulkan gangguan ginjal. Ini adalah potongan melintang pembuluh darah ginjal. Harusnya lubangnya sebesar ini, dia jadi kecil dan berlapis-lapis seperti ini bawang ini potong melintang istilahnya. Ini pembuluh darah ginjal dari pasien yang mengalami skleroderma renal crisis. Ini jarang terjadi, alhamdulillah jarang sekali terjadi karena adanya perbaikan dalam pengobatan. Zaman dulu ini adalah salah satu penyebab kesakitan yang utama pada pasien skleroderma, tapi sekarang di berbagai negara bisa dibilang sudah jarang sekali. Yang lain adalah hipertensi pulmonal, jadi pembuluh darahnya mengecil juga sama, tapi pembuluh darah yang mengecil adalah pembuluh darah yang ada di dalam paru-paru. Mungkin nanti dijelaskan lebih lanjut oleh dokter.
Nah, bagaimana pencegahan dan pengobatan vaskulopati pada skleroderma? Yang pertama, tentu yang non-obat. Menghindari udara dingin. Memakai pakaian melindungi anggota berak dan badan. Jadi, pencetus fenomena Raynaud bukan cuma dingin pada ujung jari. Dingin secara keseluruhan pada badan juga bisa menjadi pencetus fenomena Raynaud. Jadi, selain pakai sarung tangan, juga pakaiannya mesti cukup hangat juga. Ini sangat penting menghindari merokok, dan beberapa obat dapat memicu atau memperberat fenomena Raynaud, sehingga kalau ada obat-obatan mungkin perlu dikonsultasikan ke dokter yang merawat sklerodermanya. Kemudian satu hal yang penting, menghindari dan mengatasi stres atau kecemasan, karena kalau stres secara tidak disadari badan kita akan mengeluarkan hormon-hormon yang memiliki efek mengecilkan pembuluh darah. Jadi kalau terjadi stres bisa memicu atau memperberat kelainan pembuluh darah. Dan pada pasien-pasien tertentu kita juga memberikan obat. Obatnya adalah vasodilator atau obat yang memiliki efek memperbesar pembuluh darah. Contohnya apa? Nifedipin. Ini kalau di poli hampir sebagian besar pakai ini. Alternatifnya ada amlodipin, diltiazem, losartan, dan lain-lain. Pada pasien-pasien tertentu perlu dikasih pengencer darah, obat kolesterol, atau obat mengatasi keluhan. Misalnya timbul lukanya ada infeksi, ya tentu dikasih antibiotik. Dan pada kondisi tertentu bisa juga diperlukan pembedahan. Pembedahan tujuannya apa? Membersihkan jaringan yang terinfeksi kalau ada infeksi. Jadi kalau ada luka, ada nanahnya, ya bisa saja dikonsul ke dokter bedah untuk dibersihkan nanahnya. Pada kondisi tertentu bisa dilakukan simpatektomi. Simpatektomi itu memotong saraf. Saraf ini kalau dipotong pembuluh darahnya jadi lebar terus-terusan. Ini jarang dikerjakan karena risikonya cukup besar. Nah, pada kondisi tertentu kalau jaringnya sudah menghitam mungkin dilakukan amputasi, tapi biasanya dokter bedah vaskular juga sudah tahu kalau pada pasien skleroderma yang penting mengatasi pencetusnya tadi, diberikan obat-obatan, dan biasanya sih tidak dilakukan amputasi gitu ya. Ya, berikutnya saya beralih ke keluhan otot dan sendi pada skleroderma. Ini keluhan masalah pada sendi dan otot pada pasien skleroderma ini bentuknya beberapa. Bisa nyeri sendi atau radang sendi, masalah pada tendon, kekakuan atau kontraktur sendi, kelemahan otot maupun kalsinosis. Mungkin sebelum saya lanjut, ini kurang lebih anatomi atau anatomi tubuh seperti ini ya. Ada yang namanya tendon. Tendon itu adalah bagian dari otot yang menempel ke tulang yang di ujung-ujung itu, yang warna putih itu ya. Nah, pada pasien skleroderma bisa datang dengan nyeri sendi atau radang sendi. Ini sebagai contoh, sendinya merah gitu ya. Ini juga sendinya merah. Kemudian bisa juga terjadi masalah pada tendon, bisa terjadi kontraktur atau jarinya kaku, bisa terjadi juga kelemahan otot maupun kalsinosis. Kalsinosis adalah deposit kalsium di bagian-bagian tertentu. Ya, manifestasi sendi pada skleroderma juga sebenarnya bervariasi tergantung dari riwayat, tergantung dari jenis dari sklerodermanya. Kalau yang diffuse secara umum, skleroderma diffuse, bentuk kelainan sendinya lebih banyak dibandingkan yang limited. Tapi kalau fenomena Raynaud dan ulkus tadi sama saja antara limited dengan diffuse. Sementara kalau yang limited cutaneous lebih sering mengalami kalsinosis. Oke, yang pertama saya bahas adalah nyeri sendi dan radang sendi atau artritis. Nyeri sendi atau kalau dokter bilang artralgia, nyeri saja, nggak ada tanda bengkak, nggak ada merah, tidak ada nyeri tekan, hanya rasa nyeri. Kalau artritis ada tanda radang, bisa bengkak, bisa merah, bisa ada nyeri tekan. Ini terjadi bervariasi, ini tergantung dari penelitiannya. Tapi bisa sampai sekitar 60% pasien. Kalau di RSM tadi sekitar 80% pasien pernah mengalami nyeri sendi sepanjang perjalanan penyakitnya. Dan dapat menjadi gejala yang membawa pasien berobat ke dokter. Tadi kalau di RSM sekitar 18% pasien datang pertama bukan karena kulit kakunya, tapi karena nyeri sendinya. Dan keluhan nyeri sendi pada pasien penyakit autoimun secara umum termasuk pada skleroderma adalah seringnya terasa pada pagi hari. Harusnya kan kalau pagi hari itu habis istirahat, harusnya segar, tidak sakit. Tapi pada nyeri sendi pada skleroderma atau nyeri sendi pada penyakit autoimun lainnya, pada pagi hari itu lebih sakit. Dan bisa disertai kaku, susah digerakkan. Setelah digerakkan baru berkurang. Dan ini perlu waktu sekitar 30 menit supaya keluhan nyerinya maupun kakunya berkurang. Ini adalah keluhan yang cukup khas pada pasien-pasien dengan keluhan nyeri sendi pada pasien-pasien dengan autoimun. Dan pada skleroderma sendi yang terlibat biasanya lebih dari satu sendi dan lebih sering menyerang sendi anggota gerak bagian atas, terutama sendi kecil, jari-jari tangan, pergelangan tangan gitu ya. Dan apabila disertai bengkak atau kemerahan, ini yang disebut sebagai radang sendi. Kalau hanya sakit saja tadi yang disebut sebagai artralgia. Dan pada sebagian pasien, sekitar 30% pasien, radang sendinya ini kemudian dapat menyebabkan perubahan bentuk sendi atau deformitas. Nah, pada pasien-pasien ini kita berpikir jangan-jangan selain skleroderma ada overlap atau ada penyakit lain, dalam hal ini adalah RA. Saya kira ada beberapa pasien, ada beberapa ODS dengan yang tadi ya overlap antara skleroderma dan RA.
Nah, berikutnya ada kelainan tendon. Nah, tadi ya, tendon itu adalah bagian dari otot yang nempel ke tulang, yang putih itu ya. Ya, bagian dari otot yang nempel ke tulang. Nah, pada skleroderma juga bisa terjadi peradangan ini. Yang gejalanya adalah istilahnya kalau dalam bahasa Inggris friction rubs atau tendonnya berbunyi atau berderik. Nah, bunyi pada tendon ini bisa ditemui di bahu, di siku, di pergelangan tangan, di lutut, di pergelangan kaki. Bunyinya seperti bunyi kretek-kretek seperti pada penyakit pengapurannya orang tua gitu. Kan kalau pada pengapuran, kalau misalnya pasien usia lanjut, 60 tahun, 70 tahun, lututnya sakit, dipegang bunyinya krek-krek gitu, kita bisa meraba maupun mendengar. Pada pasien skleroderma, hal ini bisa terjadi pada usia muda, tapi sebenarnya bunyi kretek-kreteknya itu bukan karena sendinya, tapi karena tendonnya tadi. Ya, jadi ini juga salah satu kelainan pada skleroderma, dan biasanya friction rubs atau bunyi-bunyi berderik tadi itu lebih sering terjadi pada masa-masa awal perjalanan penyakit. Ya, ini dapat ditemukan pada sekitar 20-30% pasien dengan skleroderma. Berikutnya adalah kalsinosis. Kalsinosis adalah timbunan kristal kalsium pada jaringan di bawah kulit. Ini 1 dari 4 pasien skleroderma dapat mengalami ini, terutama yang limited cutaneous. Umumnya terjadi pada tangan atau daerah yang sering terkena benturan. Nah, bentuknya seperti ini ya, seperti kapur gitu ya, putih-putih, mirip kayak nanah juga gitu, tapi dia lebih keras. Dan kalau di foto karena dia kalsium ya, seperti tulang gitu jadinya, ada gambar-gambar seperti ini gitu ya. Dan kadang-kadang yang menyebabkan kalsinosis, yang menyebabkan ulkus itu bukan aliran darahnya nggak lancar gitu ya, tapi ternyata di bawahnya ada kalsinosis ini nusuk dari dalam gitu. Dan pada kondisi tersebut kadang-kadang membuat ulkus sulit sembuh, sehingga kalau di luar negeri pada kasus-kasus demikian, misalnya begini nih di ujungnya ada ulkus, maka dilakukan operasi untuk apa? Untuk mengangkat si kalsinosisnya tadi. Nah, cuma ini di kita nih jarang ya. Saya mungkin perlu tanya juga sama dokter Dewi atau dokter Sandra ya. Saya sih jarang ya menghadapi pasien skleroderma digital dengan kalsinosis. Ada beberapa, tapi jarang gitu ya. Relatif lebih jarang dibandingkan di luar negeri sebetulnya. Yang terakhir, manifestasi pada otot dan sendi pada pasien skleroderma adalah kelemahan otot atau miopati. Jadi dapat terjadi kelemahan otot pada sekitar 10-15% pasien, dan ini bisa overlap atau tadi ya disertai dengan penyakit autoimun yang lain, misalnya polimiositis. Nah, kelemahan ototnya biasanya paling berat pada otot lengan atau otot paha. Nah, gejala awalnya tuh susah dari bangkit dari duduk gitu. Kalau dari duduk ke berdiri harus dibantu pakai tangan. Tapi kalau udah berdiri jalan biasa aja gitu. Nah, kemudian yang lain misalnya kesulitan mencuci rambut atau kesulitan menaiki tangga. Dapat juga dijumpai nyeri pada otot. Jadi ini adalah berbagai manifestasi skleroderma pada otot dan sendi. Nah, ada beberapa cara yang bisa digunakan untuk menjaga supaya sendinya tetap fleksibel. Ini saya ambil dari website Skleroderma Foundation dari Amerika. Ini mungkin untuk pengetahuan saja bahwa sendi yang pangkal ini namanya MCP, sendi yang ruas yang paling ruas yang tengah ini namanya PIP, sendi yang ini namanya DIP, sendi yang ujung. Jadi latihan-latihan ini dilakukan 2-3 kali sehari, dilakukan pengulangan 5-10 kali untuk masing-masing gerakan, dan ditahan 3-5 detik, dan gerakannya dilakukan sampai terasa ada regangan. Yang pertama adalah ini, untuk meningkatkan membuat kepalan tangan. Jadi supaya tangannya bisa fleksibel, misalnya dikepal, terus tangan yang satu menekan sampai terasa ada regangan, ditahan 3-5 detik. Kemudian itu buat yang ini ya, buat pangkal dari jari. Tapi buat yang ruas-ruas, dicoba menyentuh ke gini terus ditekan sampai terasa regangan gitu ya. Dicoba ditekukan. Lagi-lagi ini diulang 3-5 kali 5-10 kali, dan masing-masing 3-5 detik. Kemudian ini mencoba meluruskan, jadi ya taruh di meja, kalau tangannya mungkin agak menekuk, ditekan supaya diusahakan semaksimal mungkin supaya teregang, supaya bisa nempel semua. Kemudian sama yang nomor 4 itu ya, menempelkan seluruh permukaan. Kalau ada yang tekuk, diusahakan semaksimal mungkin supaya bisa lurus gitu ya. Dan ini dilatih tadi ya, masing-masing jari dilakukan penahanan ini selama 3-5 detik, diulang 5-10 kali, dilakukan 2 kali atau 3 kali sehari. Kemudian kalau yang tadi itu kan meluruskan, sama ini juga, tapi ini per jari. Kalau tadi kan rame-rame ya. Nah, kalau ini satu-satu, jadi ditaruh di meja, terus jarinya dicoba diangkat, diluruskan gitu ya. Jari yang harusnya menekuk dicoba diluruskan gitu ya. Kalau sama lah, yang kurang lebih yang 5 dan 6 kurang lebih sama ya. Jadi jari yang menekuk intinya dicoba diluruskan gitu ya.
Dan masing-masing gerakan tadi ditahan 3-5 detik. Kemudian kalau yang latihan 7 ini untuk gerakan ibu jari, diupayakan supaya jarinya nih bisa menyentuh pangkal dari kelingking, ditahan 3-5 detik. Kemudian ini juga meregangkan jari telunjuk dan ibu jari, sama juga untuk supaya lebih fleksibel keduanya, ditahan juga. Nah, yang lain juga nih coba menggenggam benda yang sebesar mungkin gitu ya. Misalnya mangkok gitu dicoba atau teko misalnya dicoba. Kemudian diupayakan kalau bisanya tadinya kecil, diupayakan benda yang dipegang nanti semakin lama semakin besar. Kemudian yang latihan nomor 10 ini diselipkan di antara jari-jari begitu. Kadang-kadang karena kaku ini nggak bisa buka gitu ya. Nah, diharapkan dengan ditekan begini nanti lama-lama bisa terbuka dengan lebih besar. Yang lain ini bisa juga diselipkan tutup botol, didorong sejauh mungkin, ditahan di antara sela-sela jari. Ini kalau yang latihan 12 dan latihan 13 untuk pergelangan tangan. Yang satu pergelangan tangannya didorong ke bawah begini, yang satu pergelangan tangannya, jadi yang satu telapak tangannya menghadap ke atas, didorong ke bawah, yang satunya lagi telapak tangannya menghadap ke bawah, jarinya didorong begini. Untuk supaya apa? Supaya sendi pergelangan tangannya menjadi lebih fleksibel. Ini adalah latihan-latihan yang bisa dikerjakan untuk mencegah kontraktur atau untuk mengurangi kontraktur pada yang sudah terjadi. Ya, pencegahan pengobatannya seperti apa? Tadi pencegahan sudah ya, melakukan stretching atau peregangan dan juga latihan fisik yang lain. Kemudian melakukan modifikasi kegiatan fisik dan menggunakan alat bantu atau proteksi sendi. Ini sebagai contoh kalau di luar negeri ada yang jual nih alat buat membuka botol yang pegangannya besar seperti ini. Jadi lebih mudah digenggam. Kemudian ini misalnya sendok atau garpu yang pangkalnya gede-gede gini supaya tidak kesulitan. Atau di luar negeri juga ada nih untuk membantu menutup resleting, ada alat seperti kait gitu. Jadi megangnya nggak kecil gitu ya. Kemudian tentu yang penting adalah menghindari udara dingin dan benturan, karena tadi kalsinosis bisa timbul pada area benturan. Dan yang tidak kalah pentingnya adalah rehabilitasi medik atau konsultasi ke dokter rehab medis. Pada sebagian kasus perlu diberikan obat anti radang, baik non steroid atau steroid untuk mengurangi keluhan. Tadi metoprolol misalnya apabila ada radang sendi. Kemudian beberapa kelainan seperti tadi kelainan otot, kelainan sendi, kadang-kadang kita memerlukan obat seperti MTX atau azathioprim dan obat-obatan lain ya, misalnya untuk keluhan. Pada kasus tertentu perlu dilakukan pembedahan, misalnya tadi pengangkatan kalsinosis nih kalau diangkat bentuknya kristal seperti ini, dan pada kondisi yang berat operasi sendi untuk deformitas, tapi ini memang jarang kita kerjakan. Sebagai kesimpulan, bahwa skleroderma dapat menimbulkan kelainan pada pembuluh darah dan sistem otot dan sendi. Kelainan pembuluh darah contohnya fenomena Raynaud, ulkus, gangren, kelainan kulit tadi telangiectasia, dan kelainan organ dalam seperti hipertensi pulmonal. Untuk mencegah dan mengurangi gejala bisa dengan cara non obat dan dengan obat. Dan pengendalian penyakit dengan obat-obatan ini berperan penting untuk mencegah dan mengobati kelainan pembuluh darah. Sementara pada kelainan sistem otot dan sendi, kelainan yang dapat ditemui pada skleroderma adalah tadi nyeri atau radang sendi, kalsinosis, kontraktur, dan kelainan otot. Diagnosis dini dan pengobatan dini sangat penting untuk mencegah penurunan fungsi anggota gerak pada pasien dengan skleroderma. Mungkin demikian yang bisa saya sampaikan. Selamat Hari Skleroderma Dunia 2022. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Suryo atas paparannya yang sangat lengkap dan menarik. Silakan Dok, di sini aja Dok, sambil duduk sini biar santai. Bapak Ibu sekalian, mungkin karena Dr. Suryo tidak bisa ikut kita sampai akhir acara, kita buka sesi tanya jawab ya, sekitar 15 menit gitu sebelum kita beralih ke pembicaraan kedua. Ada pertanyaan dari Bapak Ibu? Oh iya, silahkan. Tolong perkenalkan diri dan pertanyaannya. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Pujiati Utami. Terima kasih Dok atas penjelasan yang tadi telah diberikan. Terima kasih, saya sudah bisa diberi kesempatan untuk hadir untuk mengikuti seminar ini yang sangat banyak sekali manfaatnya. Tadi dokter menjelaskan bahwa rasio orang yang
menderita skleroderma itu perbandingannya 1:21 untuk laki-laki dan wanita. Nah, saya sebagai wanita agak-agak jadi khawatir ya. Nah, faktor apa yang menyebabkan wanita itu lebih banyak menderita skleroderma? Kiranya itu saja pertanyaan dari saya. Terima kasih. Terima kasih Bu atas pertanyaan. Sebenarnya pertanyaan yang sudah dijawab juga ya. Jadi pada dasarnya memang secara umum penyakit sebagian besar lah penyakit autoimun lebih banyak menyerang pada perempuan. Kenapa sebabnya? Mungkin secara mekanisme detailnya kita belum tahu 100%. Akan tetapi memang salah satu yang berperan kan tadi ya terjadinya penyakit autoimun itu adalah karena interaksi antara faktor genetik dan faktor lingkungan. Satu, faktor genetik itu berperan. Yang kedua, faktor lain yang juga berperan dalam kenapa pada pasien autoimun. Dan uniknya, kejadian ini tidak hanya pada manusia sebetulnya. Kalau penelitian kebetulan saya lagi penelitian dengan hewan coba. Kalau lihat penelitiannya tuh hewan coba yang dibuat hewan tikus misalnya, kita mau buat dia jadi skleroderma atau kita mau buat dia jadi lupus akan lebih mudah jadi penyakitnya kalau tikusnya itu tikus betina. Jadi yang jelas ada faktor genetik dan faktor lingkungan, dalam hal ini hormonal yang berperan. Nah, mekanisme pastinya tentu sampai sejauh ini kita belum tahu dengan detail. Mungkin itu saja jawaban saya. Makasih Dr. Suryo. Ya, sebagai ini ya informasi, Dr. Suryo ini lagi ngambil pendidikan S3, concernnya memang di bidang skleroderma. Jadi penelitiannya tentang skleroderma, tapi yang dibikin skleroderma tikus gitu ya. Jadi ternyata tikusnya juga betina ya Dr. Suryo ya. Iya ya, kita nggak sendirian. Tikus pun ternyata butuhnya betina. Baik, ada pertanyaan lagi dari teman-teman ODS atau yang lain boleh bertanya tentang topik Dr. Suryo. Dr. Suryo kalau kena ke otot gitu ya, tadi tandanya kelemahan otot atau sakit otot Dr. Suryo? Iya, mulai dari nyeri otot sampai kelemahan otot. Walaupun memang yang lebih lebih sering sebetulnya yang kelemahan otot gitu ya, karena adanya overlap syndrome, adanya penyakit autoimun yang lain, dan yang juga bisa menjadi kelemahan yang menyebabkan kelemahan otot karena kan sendinya ada yang kaku-kaku gitu ya, sehingga ototnya sendinya menjadi jarang digerakkan, lama-lama ototnya jadi kecil gitu. Jadi kombinasi antara tadi gitu, ototnya atrofi atau mengecil karena jarang dipakai, dan yang kedua ada penyakit autoimun yang dalam hal ini adalah myositis gitu. Baik, jadi pada tadi kenapa Dr. Suryo kasih beberapa latihan-latihan tuh tujuannya juga supaya gerak sendinya bisa terjaga ya Dok, lingkup gerak sendinya terjaga, ototnya juga kekuatannya juga masih bisa terjaga ya Dok. Ototnya terstimulasi sehingga ya tumbuh lagi gitu. Kalau otot tidak dipakai kan jadi kempes gitu ya, atrofi istilahnya. Iya, kalau atlet dulu ototnya besar, terus nggak jadi atlet, nggak latihan kan langsung kempes ya. Gitu. Apalagi kita yang ototnya emang sedang-sedang aja terus nggak dipakai, tangannya kaku, didiemin aja tambah mengecil ototnya. Nanti kalau mulai gerak jadi lebih sulit gitu ya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Siti Munawwaroh dari Bandung. Mau tanya sama dokter yang tadi menjelaskan tentang gangren. Saya sendiri yang sering ngalamin gangren gitu. Mungkin dari fisik saya tidak terlalu kelihatan, cuman yang gangren itu yang lebih mengganggu gitu. Nah itu kan tadi kata dokter tuh dari obat-obatan gitu ya, bisa gitu. Maksudnya dari obat-obatan itu apa ya? Terus saya kan rutin kontrol, obat rutin itu dijaga gitu. Tapi si gangren itu muncul lagi gitu. Mohon penjelasannya dok. Ya, terima kasih. Terima kasih Bu, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi tim dokternya sudah tahu mana yang obat-obatan yang aman gitu ya. Tapi jadi artinya pesannya mungkin nggak boleh minum obat sembarangan gitu ya. Kemudian ya contohnya tadi obat-obatan beta blocker istilahnya, obat-obatan yang biasa digunakan untuk menurunkan denyut nadi gitu. Biasanya kalau pasien berdebar-debar itu suka diberikan obat tersebut gitu. Ini memang bukan obat bebas gitu. Jadi artinya ya, saya kira kalau obat-obatan tuh pesan pentingnya adalah jangan mudah mengkonsumsi obat-obatan sendiri. Kalau mau minum obat dikonsumsi.
Nah, pertanyaan berikutnya adalah mengenai kenapa gangren sering timbul ya. Tadi ya bahwa gangren ini timbul karena pembuluh darahnya menyempit gitu ya, sehingga perlu dilakukan upaya-upaya supaya pembuluh darahnya membesar. Memang derajat pengecilan pembuluh darahnya antara satu pasien dengan pasien yang lain bervariasi gitu ya. Nah, pada pasien-pasien yang terus-terusan timbul, kenapa? Ya mungkin pengecilan pembuluh darahnya sudah cukup besar sehingga obat-obatan yang dikonsumsi mungkin mesti dikombinasi misalnya. Yang kedua, mungkin yang menurut saya juga penting juga suhu ya. Mungkin karena ibu tinggal di Bandung, lebih dingin, jadi lebih mudah terkena gangren itu dibandingkan yang tinggal di udara panas. Mungkin dulu waktu ada pengalaman saya waktu belajar di Belanda itu, bahkan waktu itu ada suatu kongres mau diadakan di bulan Februari. Kongres skleroderma sedunia mau diadakan di bulan Februari di Eropa. Itu organisasi pasien skleroderma Eropa tuh bersurat, kita nggak bisa kalau bulan Februari, Anda mundurkan dong, karena kalau Februari itu dingin sekali. Sampai demikian gitu. Maksud saya udara dingin itu penting gitu untuk menjadi pencetus gangren. Mungkin saya nggak tahu juga, mungkin karena di Bandung lebih dingin ya, jadi ibu lebih mudah mengalami gangren dibandingkan teman-teman yang ada di tempat yang lebih panas seperti di Jakarta atau di Bekasi gitu yang panas sekali gitu. Jadi saya kira untuk mencegah supaya jangan timbul gangren lagi ya memakai perlindungan yang cukup, tidak hanya di jari tapi juga di badan, pakainya masih hangat. Dan satu lagi juga antara satu pasien dengan pasien lain berbeda, sehingga mungkin perlu didiskusikan apakah obat-obatan yang diperlukan cukup atau tidak. Memang satu hal terkait obat-obatan, kadang-kadang dokternya tahu sih mesti ngasih obat apa, tapi karena keterbatasan restriksi pembatasan dari BPJS misalnya, sehingga obat tertentu yang harusnya bisa buat skleroderma tuh harus diberikan oleh dokter lain, harus diresepkan oleh dokter jantung misalnya dengan indikasi khusus gitu, sehingga ya dokternya nggak bisa ngasih gitu. Jadi ada beberapa hal yang mungkin bisa menjadi penjelasan kenapa gangrennya